بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali membacakan kitab Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada sore hari ini kita akan membacakan Al-Majlisus Tsani, majlis yang kedua ataupun pembahasan yang kedua adalah fi fadli siyam, fi fadli as-siyam, yakni keutamaan puasa. I'lamu anna as-sawma min afdalil ibadati. Kemudian setelah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau mengatakan, ikhwani, saudara-saudaraku, ketahuilah bahwasanya puasa adalah min afdalil ibadat. Puasa adalah ibadah yang paling utama. Wa ajallit ta'at, kemudian bentuk ketaatan yang paling agung. Ja'at bi fadlihi al-athar wa nuqilat fihi bainan nas al-akhbar. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa, dan sudah banyak yang populer di kalangan masyarakat yang menyebutkan tentang keutamaan puasa. Ini sudah masyhur hadis-hadis yang disampaikan, seperti contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini di antara hadis yang menunjukkan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Dan juga nanti kita akan sebutkan ya beberapa di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang betapa agungnya nilai ataupun keutamaan daripada puasa di bulan Ramadan. Famin fadaili shaumi, di antara keutamaan puasa, annallaha katabahu ala jami'il umami wa farada alaihim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara keutamaan puasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sekaligus juga mewajibkan ala jami'il umam, atas seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Ini di antara tujuan diperintahkannya, diwajibkannya puasa untuk melahirkan min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula annahu ibadatun azimatun la ghina lil khalqi an ta'abbudi biha lillah wa amma yatarattabu 'alaiha min thawabin ma faradahu Allahu 'ala jami'il umam. Kalau saja, andai kata saja, ini bukan merupakan ibadah yang sangat agung. Andai kata puasa di bulan Ramadan bukan ibadah yang sangat agung yang mesti dilakukan oleh hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga pahala yang begitu besar yang akan diterimanya bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah akan berikan ganjaran yang begitu besar. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkannya atas seluruh umat. Andai kata ibadah yang sangat agung ini, puasa di bulan Ramadan, perintah puasa ini, andai kata bukan sesuatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu Allah tidak mewajibkan atas seluruh umat. Akan tapi ibadah puasa ini Allah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadaili shaumi fi Ramadhan annahu sababun limaghfirati dhunubi wa takfiri sayyiati. Di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan adalah sebab diampuninya dosa-dosa, kemudian ditutupinya kesalahan-kesalahan, ataupun dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Sebagaimana di dalam Sahihain
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa agungnya, betapa mulianya ibadah puasa, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu bagi orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Imanan billah wa ridha bi fardiyati shaumi alaihi wa ihtisaban li sawabihi wa ajrihi lam yakun karihan li fardihi wa la syakan fi thawabi wa ajrihi. Maksud daripada menjalankan ibadah puasa penuh dengan keimanan, penuh dengan keimanan ataupun didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ridha. Kemudian ridha, menjalankannya bukan karena terpaksa, tapi benar-benar dengan ketulusan hati. Dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa dalam 1 bulan, ya, untuk menahan lapar dan haus di siang hari ataupun di waktu fajar shadiq sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Ketika melakukannya didasari atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ridha, wa ridha bi fardiyati shaum. Kemudian harus ridha, harus menerima, tidak berkeluh kesah dengan hadirnya bulan Ramadan. Harus menerima dengan sepenuh hati, harus ridha dengan ibadah, ya, ibadah puasa ini, ya, yang diwajibkan ataupun dibebankan, ya, bagi setiap muslim ataupun muslimah, karena mengharap pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharap, ya, dan juga menghitung pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Walam yakun karihan, ya, tidak, ya, bukan dia melakukan ibadah puasa karena benci, karena tidak suka atau karena terpaksa terhadap kewajiban ini, akhirnya sudah terpaksa puasa, bukan, tapi penuh dengan kerelaan, penuh dengan keridhaan, ya, penuh dengan keimanan. Kemudian juga wala syakan, dan juga tidak boleh apa? Tidak boleh ragu akan ibadah yang sangat agung dan ganjaran pahala besar-besaran. Fi thawabihi wa ajrihi. Tidak boleh ragu akan pahala ganjaran yang sangat besar. Fa innallaha yaghfiru lima taqaddama min dhanbihi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya bagi orang-orang yang beribadah puasa di bulan Ramadan. Allah akan memberikan ampunan terhadap apa? Dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang pernah dia perbuat, ya, pada tahun-tahun yang lalu, yang masa silam, pada bulan Ramadan, bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa
penuh dengan keimanan, keridhaan, kemudian juga mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, juga mengatakan, meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, kemudian wal jum'atu ilal jum'ah, kemudian dari hari Jumat ke Jumat yang berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, kemudian dari bulan Ramadan kepada bulan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibat al-kabair, maka dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya ini penghapusan dosa-dosa yang ada di antara keduanya, yang berada di antara bulan Ramadan tahun lalu dengan bulan Ramadan tahun ini, bulan Ramadan tahun ini dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang, maka ini adalah mukaffirat ma bainahunna, ini sebagai penghapus dosa ataupun pengguguran dosa-dosa antara keduanya jika menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar membutuhkan taubatan nasuha, dosa besar seperti asyirku billah, kemudian al-qatl misalnya, dan yang semisalnya, kemudian uququl walidain misalnya, durhaka kepada kedua orang tua, maka ini adalah butuh taubat khususnya kalau berkenaan dengan dosa-dosa besar. Kemudian selanjutnya, wa min fadhaili shaumi anna sawabahu la yataqayyadu, keutamaan puasa di bulan Ramadan bahwasanya pahalanya tidak terbatas pada jumlah bi'adadin muayyanin, tidak terikat, tidak terbatas bi'adadin muayyanin, dengan hitungan tertentu. Saking besarnya, saking dilipat gandakannya pahala daripada ibadah puasa yang kita lakukan dengan syarat imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yu'ta shaimu ajruhu bighairi hisabin, akan tetapi orang yang berpuasa akan diberi pahala tanpa hitungan, akan diberikan pahala tanpa batas, bighairi hisabin. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam itu adalah menjadi haknya, illa shaum, kecuali puasa, dikhususkan ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan ini dikhususkan, illa shaum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innahu li, kecuali puasa ini adalah untukku, sesungguhnya puasa ini adalah menjadi hakku, menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala.
wa ana ajzi bihi, dan akulah kata Allah yang akan memberikan ganjarannya, memberikan balasannya, memberikan upahnya. Kemudian wasiyamu junnatun, puasa itu adalah tameng ataupun perisai sebagai benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus wa la yaskhabu, hendaklah ia tidak berkata kotor, ataupun dia tidak berbicara ya dengan suara keras. Fa in sabahu, ahadun, apabila ada salah seorang yang mencelaknya, au qatalahu, ataupun memeranginya, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan ana saim, inni saimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sehingga dia tidak membalasnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu fami saimi atyabu indallahi min rihil miski, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kemudian wa lisaimi farhatani, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yafrahuhuma, sehingga dia mendapatkan mendapatkan kedua kebahagiaan. Orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan yang bisa dia rasakan, rasa kebahagiaan tersebut. Idza aftara fariha bi fatrihi, apabila dia berbuka puasa tentu dia senang, tentu dia gembira dengan dengan buka puasanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, kemudian kelak nanti di akhirat ketika bertemu dengan Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia pun bahagia karena puasa yang dia lakukan waktu di dunia. Inilah dua kebahagiaan yang akan diraih bagi orang yang menjalankan ibadah puasa. Rasa bahagia ketika berbuka puasa, rasa bahagia ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatin li Muslimin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan anak Adam menjadi miliknya. Yudha'aful hasanatu, yang dilipat gandakan al-hasanah kebaikannya ataupun pahalanya, bi asyri amsalihah, 10 kali lipat, ila 700 da'fin, sampai 700 kali lipat. Ini penggandaan pahalanya, penggandaan pahala ibadah puasa di bulan Ramadan. Dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 100 kali, sampai 700 kali lipat, ya. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala illa shaum, Allah mengatakan kecuali hanya puasa, karena sesungguhnya, ya, fa innahu li,
Jadi setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat penggandaannya. Tapi kalau ibadah puasa ini lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kecuali puasa. Kalau ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li. Kalau puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Dan tentunya balasan dari Allah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih istimewa, jauh lebih besar, bighairi hisabin, tanpa batas, tanpa terbatas dengan hitungan nilai pahala ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena kata Allah, wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Sehingga aku akan memberi balasan. Langsung aku sendiri membalasnya, memberikan pahalanya. Orang yang berpuasa itu karena meninggalkan apa? Meninggalkan nafsu, meninggalkan makanannya, min ajli, karena diriku, yani karena Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, ada makanan di depan mata, ada minuman di depan mata, tidak dia minum, tidak dia makan. Sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Kenapa? Karena ibadah puasa yang dia kerjakan benar-benar lillah ta'ala. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kesetiaan atas perintah diwajibkannya ibadah puasa. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita sebutkan tadi, wa hadzal haditsul jalil, hadis yang mulia ini yadullu ala fadilati shaum, menunjukkan atas fadilah, keutamaan ibadah puasa, min wujuhin adidatin, dari beberapa sisi, Al-wajhul awal, sisi yang pertama, Sugeng bantu bacakan dulu. Nah, perhatikan dulu sini. Nah, sisi yang pertama mengambil fawaid dari beberapa hadis yang kita sebutkan tadi tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan, yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah, ikhtassa li nafsihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini hanya untuk dirinya. Di antara segala amal ibadah yang lainnya, min baini sairil amal, dari seluruh amal-amal ibadah yang lainnya, puasa dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li syarfihi indahu wa mahabbatihi lahu. Tentunya disebabkan karena kemuliaan ibadah ini, ibadah puasa di bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan apa? Kecintaan Allah kepada amalan ini. Sampai-sampai di antara hamba sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, maka tak berani dia makan, tak berani dia minum. Karena betapa setianya, patuhnya atas perintah puasa ini.
Kemudian lahirnya keikhlasan dalam melaksanakan ibadah puasa. Wa dhuhuril ikhlas, lahir keikhlasan hanya untuk Allah semata ibadah puasa yang kita kerjakan. Li'annahu sirrun, karena sesungguhnya ibadah puasa ini apa? Ya rahasia bainal abdi wa baina rabbih, antara seorang hamba dengan Rabbnya. La yattali'u alaihi illa